Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kami sendiri boleh melihat tangan Tuhan yang menuntun kami. Kami melihat bagaimana Tuhan juga membentuk hati kami, mengkoreksi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan banyak pelanggaran yang kami kerjakan di dalam hari-hari kami. Tapi kadangkala kami mengacuhkannya begitu saja dan menjalankan kehidupan tanpa Kristus. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena Roh Kudus, Engkau menarik kami kembali ke dalam jalan yang benar oleh karena nama-Mu sendiri. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam perjalanan kami sebagai umat Tuhan di tempat ini, kami boleh terus memandang kepada salib Kristus. Di dalam segala kerendahan hati, di dalam segala penyangkalan diri, kami boleh memikul salib dan mengikut Engkau. Kami berdoa Tuhan, sucikan dan kuduskan kehidupan kami. Karena ini adalah desain yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Untuk berjalan di dalam ketaatan dan kekudusan. Untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sebentar kami akan merenungkan isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara di dalam setiap kami. Pengertian kami dibuka. Hati kami disiapkan untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita mungkin merenungkan tema ini, bicara mengenai batu penjuru. Bagi kebanyakan kita, mungkin kita tidak terlalu relevan ya dengan arti batu penjuru. Kenapa? Karena bagi kita misalnya saudara, saya nggak tahu di dalam konteks kita pada waktu ada peletakan batu pertama. Saudara melihat ini sebagai apa saudara? Peletakan batu pertama ini kayak sebagai sebuah seremoni saja. Betul ya? Yang diletakkan batu apa tidak ada terlalu banyak fungsinya, saudara. Seremoni saja. Mungkin kita ambil adukan semen atau adukan batu lalu kita taruh saja di situ sebagai satu simbolis bahwa kiranya Tuhan memberkati bangunan yang kita mau bangun. Ini batu pertama, saudara. Tapi beda, batu penjuru tidak seperti itu. Batu penjuru ini kita perlu pahami sebagai fondasi dasar dari sebuah bangunan. Nah, kalau kita mau ambil contoh di dalam kalau kita mungkin pernah tahu saudara, salah satu batu yang paling besar di dalam bangunan Bait Allah yang sisa-sisanya masih ada saat ini. Itu bisa dilihat di West Bank atau tepi barat ada sebuah tunnel masuk ke bawah dan di situ biasanya ada tour guide yang akan kasih tahu kita. Batu itu panjangnya lebih panjang daripada bus. 13 meter. Panjang sekali saudara. Tingginya bisa 4,5 meter. Lebarnya bisa 3,5 meter saudara. Beratnya berapa kilo? Hampir 600 ton. 600 ton itu berapa banyak saudara? Ini sangat sulit 600 ton itu digambarkan kira-kira 2 pesawat jumbo jet yang besar sekali yang bertingkat itu. Ini besar sekali saudara. Ini adalah batu penjuru. Batu penjuru ini diletakkan dan fungsinya adalah untuk menahan batu-batu yang ada di atasnya. Biasanya batu penjuru ada 4, tapi yang paling utama itu adalah 1. Karena ketika batu penjuru ditaruh, saudara, itu akan menjadi sebuah marka untuk keseluruhan bangunan. Jadi batu yang pertama ditaruh, batu penjuru yang pertama kali diletakkan, itu batu yang menentukan seluruh bangunan itu. Itu batu penjuru, saudara. Dan bayangkan besar sekali batu tadi sehingga digambarkan kalaupun terjadi gempa bumi yang dahsyat, batu penjuru tidak bergerak saudara karena terlalu berat. Jadi kita bisa lihat ini ada fungsinya batu penjuru merekatkan nanti 2 tembok yang berbeda. Lalu di atasnya diletakkan batu-batu bersusun sampai jadi bangunannya. Ini batu penjuru saudara. Dan saudara kalau kita mau lihat satu lagi saudara, batu yang sebesar ini kalau Bapak Ibu saudara sekalian pernah mengetahui ada yang namanya unfinished obelisk itu di Aswan Mesir saudara. Itu panjangnya sekitar 42 meter dan beratnya kira-kira 1.200 ton. Berat sekali saudara. Dan ini adalah sebetulnya obelisk yang terbesar yang pernah dipahat oleh manusia. Sayangnya tidak jadi saudara. Kenapa? Karena ada satu keretakan di situ. Dan kita bisa melihat obelisk yang lain itu kalau kita tahu juga itu seperti Cleopatra Needle yang ada di New York sama yang ada di London saudara. Sebetulnya besarnya tidak terlalu besar, hanya 21 meter saja. Itu separuh daripada unfinished obelisk. Nah pada waktu kita merenungkan ini sebetulnya kita bukan mau mempelajari mengenai batu-batuan saudara. Kita bukan mau menjadi arkeolog saudara, meskipun kadang mungkin sebagian kita karena nonton film Indiana Jones saudara. Jadi adalah cita-cita jadi arkeolog saudara. Tapi tujuannya kita mengetahui arti batu penjuru
Itu supaya kita mengerti nanti gambaran yang dipakai oleh firman Tuhan untuk menyatakan Kristuslah batu penjurunya. Tapi ada hal yang ironi dan sangat menarik di sini. Mengapa, saudara? Karena batu penjuru ini digambarkan dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kalau kita renungkan ya, bukankah orang Israel itu sudah memiliki keahlian menjadi seorang tukang batu? Masonry skill, tukangan batu, skill tukang batu mereka sudah punya. Dan kita harus sadar saudara, skill tukang batunya orang Israel tidak kalah dengan skill tukang batu daripada orang-orang yang ada di Mesir. Pertanyaannya kenapa saudara? Salah satu jawabannya adalah kemungkinan memang salah satu yang membangun piramid ya orang Israel pada waktu diperbudak saudara. Di dalam zaman Ramses mungkin saudara, mereka diperbudak untuk membangun piramid-piramid. Jadi mungkin sekali skill itu mereka sudah punya pada waktu mereka ada di dalam pembuangan. Maksudnya di dalam di Mesir saudara. Dan kemudian setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka kembali membangun bait Allah dengan batu yang besar sekali. Bayangkan satu batu bisa 600 ton, besar sekali saudara. Ini adalah gambaran. Kalau kita lihat mereka punya skill tukang batu. Balik lagi ya, kita bingung ini kenapa dari tadi tukang batu terus saudara. Tapi ironinya adalah tukang batu melihat sebuah batu. Mereka ada yang melihat ini berharga. Tapi pemandangan manusia mengenai hal yang berharga itu beda dengan sudut pandangnya Tuhan saudara. Maka digambarkan ya, batu yang berharga, batu yang sudah diuji, batu yang mahal itu, ini ada di dalam Mazmur 118 saudara. Itu diabaikan oleh tukang-tukang batu dan tukang-tukang bangunan. Dan mereka menyampahkan batu itu dan mengambil batu yang lain. Ini gambaran apa saudara? Ini adalah spiritualitas yang mencari kemuliaan diri saudara. Spiritualitas yang menggunakan standar dunia untuk melihat pekerjaan mereka. Dan mereka mau klaim ini sebagai standar untuk mengklaim pekerjaan Tuhan. Ini bahaya saudara. Ini spiritualitas dunia yang dibawa ke dalam aspek rohani saudara. Dan ini adalah sebuah warning bagi gereja segala zaman juga supaya tidak mengikuti spiritualitas yang seperti ini. Karena pada akhirnya kita akan melihat satu realita yang agak menakutkan saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam misalnya Wahyu pasal 18. Apa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 18 saudara? Di dalam Wahyu pasal 18 dikatakan ya, banyak raja-raja, banyak orang-orang besar. Itu berlaku serong terhadap Babel. Dalam tanda kutip saudara, ini kita kasihkan tanda kutip. Yaitu pelacur besar itu, Babel saudara. Jadi banyak yang hawa nafsu mereka mengikuti dunia saudara. Dan digambarkan inilah Babel. Babel itu kerjaannya apa saudara? Memberikan biusan sebagaimana yang sudah dilakukan dari sejak Kejadian pasal 3. Supaya orang itu melihat diri sebagai pusat daripada segala sesuatu. Mengerikan sekali. Yaitu adalah akhirnya melihat apa? Melihat kemuliaan diri sebagai sebuah pengejaran. Terpikat untuk menjadi Allah itu sendiri saudara. Dan tidak jarang saudara kita akan melihat banyak gereja yang terbuai dengan sistem semacam ini. Sehingga kalau kita ikut di dalam PA 2 minggu yang lalu saudara, saya bicara mengenai satu realita yang agak menyedihkan. Yaitu banyak gereja-gereja itu kena yang namanya narcissistic personality disorder. Banyak gereja menganggap dirinya nomor satu saudara. Entah dalam banyak hal apapun saudara. Entah di dalam ibadah mereka rasa nomor satu. Di dalam doktrin mereka rasa nomor satu. Di dalam pelayanan mereka rasa paling menyangkal diri. Di dalam penderitaan mungkin rasa mereka paling teraniaya. Ini adalah mentalitas yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja berjalan tanpa Kristus. Gereja berjalan tanpa fondasinya saudara. Tapi bersyukur kepada Tuhan kenapa? Karena pekerjaan Tuhan yang ajaib itu. Itulah yang jadi dasar dan bukan kemampuan kita. Bukan saudara. Gereja itu didasarkan di dalam Kristus. Ini kita bersyukur. Kenapa? Karena gereja waktu menyimpang saudara. Gereja akan kembali lagi di dalam pertobatan yang sejati. Nah ini yang kita mau renungkan saudara. Dan sekarang setelah kita melihat sedikit bagian mengenai batu penjuru dan pentingnya dan signifikansinya. Saya ingin ajak kita merenungkan beberapa bagian di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru saudara. Kita perlu melihat sebuah natur. Natur apa? Batu penjuru bagi umat Tuhan dia kudus dan berharga. Tetapi bagi orang yang melawan Tuhan dia akan menjadi batu sandungan. Batu yang menghancurkan saudara ya. Dan kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Mari kita pertama kali kita membuka dulu dari surat 1 Petrus pasal yang kedua saudara.
Ada banyak sekali bagian mengenai batu penjuru. Saya coba untuk memberikan summary di dalam beberapa bagian ini sore. Untuk kita bisa lihat kaitan antara zaman ke zaman. Signifikansinya dan message atau pesan yang ditekankan dari segala zaman sama sore. Saya akan ajak kita lihat terlebih dahulu. Saya bacakan saja di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya baca perlahan saja saudara. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sadar pada waktu kita baca satu perikop pendek ini, saudara, kedalaman kutipan yang dilakukan oleh Petrus itu luar biasa banyak, saudara. Dia kutip ini, saya sebutkan beberapa saja. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau lihat, tinggal lihat catatan kaki di bawah, saudara. Ini Alkitab fisik, Alkitab handphone, ada asteriknya, saudara. Itu kita perlu selalu lihat. Dan di dalam bagian ini, Petrus itu merefer atau merujuk kemana? Di dalam Yesaya pasal 8, Yesaya 28, saudara. Mazmur 118. Ini semua mempunyai sebuah konteks yang identik dengan apa yang dinyatakan di dalam Kristus. Saya jelaskan dulu di dalam bagian yang pertama, saudara. Di dalam surat 1 Petrus, ini situasinya bagaimana, saudara? Situasinya, Petrus itu sedang menuliskan surat ini kira-kira tahun 62 Masehi, saudara. Ini adalah 2 tahun sebelum penganiayaan berat yang dilakukan oleh Nero. Jadi ini adalah sebuah surat yang sebetulnya di dalam kedaulatan Tuhan mempersiapkan umat percaya untuk berdiri kokoh di mana, saudara? Di dalam fondasi iman yang dikerjakan oleh Kristus. Nah ini adalah situasinya. Dan diberikan kemana, saudara? Saya baca di dalam pasal 1 ayat 1 ya, surat 1 Petrus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Berarti ini adalah surat yang diberi kepada orang-orang pendatang. Kata pendatang ini penting, saudara. Kata pendatang ini seperti musafir. Seperti orang-orang yang masuk di dalam perjalanan di dalam dunia ini. Pengembara saja mereka. Ini adalah satu bagian yang ketika orang-orang itu datang berbagai tempat di berbagai kota, saudara, mereka itu terasing. Dan di dalam situasi politik Roma hari itu, orang Kristen memang sudah dipersekusi. Dan lebih berat lagi di dalam 2 tahun mendatang, yaitu kira-kira tahun 64 sampai sebelum tahun 68, saudara. Itu penganiayaan besar bagi orang Kristen. Berarti apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah orang-orang Kristen dianiaya, orang-orang Kristen dianggap remeh saja. Mereka susah berdagang, mereka susah menghidupi kehidupannya. Bayangkan, saudara, di dalam keadaan seperti ini kita bisa ngomong krisis. Ini bukan hanya krisis ekonomi, ini krisis kemanusiaan, saudara. Bayangkan hidup di dalam keadaan seperti ini sebagai umat Tuhan. Bagaimana suasana hidup kita, saudara? Masih kita mengatakan gini,
Saya yakin Tuhan akan memberikan saya uang berkelimpahan. Enggak masuk teologi seperti ini di dalam konteks penderitaan, saudara. Sama seperti pada waktu COVID melanda, di mana teologi kemakmuran itu mulai sirna, saudara. Setelah COVID lewat, mulai kan ada lagi namanya KKR kesembuhan ilahi. Lah, waktu COVID 2-3 tahun itu kemana KKR ilahi itu kemana, saudara? Ada lihat, saudara? Jarang kan, saudara? Dan kalau kita lihat KKR kesembuhan ilahi, dia tidak masuk ke rumah sakit, saudara. Misalnya ya, kita masuk ke bangsal ICU saja. Masuk saja ke sana. KKR saja kesembuhan ilahi. Bisa dipastikan dia punya success rate-nya sangat rendah, saudara ya. Rendah sekali. Kenapa? Karena ini memang adalah sebuah banyak sekali kedok penipuan yang terjadi, saudara. Jadi di dalam keadaan yang teraniaya, di dalam keadaan ekonomi paling berat, saudara, di dalam keadaan penderita yang paling berat, apa yang bisa memberikan penghiburan? Jawabannya cuma satu, kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus sebagai batu penjuru. Di mana Petrus itu sedang bicara. Kamu tahu enggak, kamu menderita? Kamu tahu enggak, kamu diasingkan? Kamu tahu enggak, kamu itu dianggap remeh banyak orang? Tapi kamu harus tahu satu fakta. Yaitu bukan hanya kamu saja yang mengalami, tapi pertama kali Kristus. Kristus itu adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Kristus itu di dalam kehidupannya mengalami penderitaan begitu rupa, saudara. Sampai mati di atas kayu salib, masih dicemooh juga di atas kayu salib. Sampai mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Baru dia menerima kemuliaan daripada Bapa, saudara. Ini tema yang kita renungkan di dalam surat Ibrani 1 dan 2 ya. Kalau kita ingat mungkin 3-4 minggu lalu. Kita pernah singgung bagian ini. Dan pada waktu kita melihat ini, saudara, kita akan melihat satu penghiburan yang diberikan oleh Petrus berdasarkan firman berbicara bahwa waktu kamu menderita, kamu sebetulnya sedang menderita di dalam Kristus. Oleh sebab itu jangan kompromi. Yang paling banyak kompromi kapan, saudara? Waktu banyak penderitaan hidup banyak kompromi. Ya kan? Orang kalau lapar, saudara, enggak ada duit, ini lain. Kalau lapar ada duit gampang, saudara. Yang bingung adalah mau makan apa, ya kan gitu kan ya. Tapi kalau lapar dan tidak ada uang, saudara, dan lihat ada makanan yang tidak dijaga, niatnya ngapain, saudara? Ya curi, ya kayak gitu, saudara. Saudara tahu kan, waktu Krismon tahun 98, ini saya diceritain salah satu direktur di dalam sebuah perusahaan elektronik, saudara, di Jakarta tahun 98, pada waktu kerusuhan. Itu ada orang yang angkat mesin cuci gede itu sendirian, saudara. Ini hebat sekali ini. Kita mau hire dia kalau lagi pindah rumah ya, saudara. Tapi saudara, kita harus tahu ini adalah sebuah ketamakan dan kerakusan. Itu membuat orang itu bisa angkat mesin cuci yang saya nggak tahu berapa kilo, saudara. Mungkin berat. Saya ada pengalaman angkat mesin cuci juga, saudara. Tapi itu kepepet, saudara. Pada waktu di luar di Belanda kita beli sebuah mesin cuci. Kalau bayar orang angkat sampai ke lantai 3, saudara, itu lebih mahal daripada beli mesin cucinya, saudara. Jadi apa boleh buatlah, angkat sendiri pelan-pelan. Tapi pada waktu kerusuhan yang terjadi, itu orang angkat mesin cuci, sudah angkat bawa pulang, masih pengen ambil lagi, bawa kulkas satu lagi, pulang lagi, angkat lagi, mati di jalan, saudara. Ironi, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang-orang itu ada ketamakan pada waktu mereka mengalami penderitaan. Mereka itu mengkompromikan hidupnya. Seolah-olah tidak sadar bahwa yang dikerjakan kriminal, saudara. Kita tahu ya, di Indonesia ini kan saya pernah ngomong di beberapa waktu lalu ya. Kalau ada truk terguling, cuma truk sampah saja yang tidak dijarah, ya kan gitu, saudara. Truk yang lain habis, saudara. Kalau terjadi kebakaran, saudara, apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar? Ketika ada kesempatan, ada penderitaan, saudara, yang celaka nggak menderita juga ikut jarah ya, ini masalah, saudara. Tapi di dalam keadaan seperti itu, iman sangat banyak dikompromikan, saudara. Mereka sudah tidak kenal apa namanya agama. Pokoknya ada kesempatan, hajar saja. Tapi inilah yang diberitakan oleh Petrus, saudara. Kamu harus tahu pekerjaan Tuhan yang membuat kamu keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Nyatakanlah itu, saudara. Kenapa? Karena di dalam seluruh kehidupan Kristus, penderitaan demi penderitaan, penderitaan demi penderitaan. Dia tidak kompromi, saudara. Dia tidak balas caci maki dengan caci maki, tidak balas mengancam, saudara. Ini kita bisa lihat di dalam surat 1 Petrus. Dan inilah yang Petrus tekankan, supaya apa? Pada waktu kita mengalami krisis, kita memandang kepada Kristus yang adalah fondasi atau batu penjuru itu, saudara.
Dan kita harus tahu di dalam surat Petrus, surat Paulus bicara hal yang sama. Di dalam surat 1 Petrus pasal 2 tadi kita lihat apa? Bagi orang-orang yang melawan itu adalah batu sandungan. Orang-orang yang menganiaya orang Kristen, mereka itu terjatuh pada batu penjuru itu. Kenapa? Karena mereka sadar atau tidak, mereka sedang menganiaya umat Tuhan. Sekali lagi saudara, minggu lalu kita juga bicara saudara, bahwa mereka yang menganiaya umat Tuhan itu adalah apa? Konfirmasi penghukuman bagi mereka. Sekali lagi, itulah kenapa banyak orang tersandung kepada batu penjuru ini. Karena mereka menghina umat yang Tuhan pilih ditebus oleh darah dia sendiri. Saudara. Ini adalah satu bagian yang kita lihat ya di dalam konteks 1 Petrus. Sehingga menjelang 2 tahun penderitaan, umat Tuhan imannya dikuatkan. Saudara. Saya nggak tahu di dalam konteks hidup kita, penderitaan apa yang kita alami. Saudara. Kita mengalami apa sih di dalam hidup ini sampai banyak orang mengkompromikan imannya. Bahkan kalau kita renungkan ya, penderitaan yang dialami orang-orang Kristen jemaat mula-mula itu penderitaan yang tidak terbayangkan susahnya, saudara. Dan mereka jaga iman dengan luar biasa besar. Tapi banyak orang yang hari ini penderitaan apapun sebetulnya nggak ada, tapi kompromi lakukan terus, saudara. Nah ini adalah hal yang sebetulnya tidak dapat diterima. Karena itu justru adalah sebuah tanda, jangan-jangan belum di dalam Tuhan. Saya akan masuk di dalam beberapa bagian, saudara. Saya akan ajak kita masuk di dalam perjanjian lama. Supaya kita mulai sadar ada sebuah pattern atau pola yang identik. Mulai dari Yesaya, Mazmur dan seterusnya, saudara. Kita lihat dulu Yesaya pasal yang ke-8, saudara. Yesaya pasal yang ke-8. Di dalam Yesaya pasal ke-8 saya akan bacakan di dalam ayat 13 sampai 15 saudara ya. Ini adalah sebuah hal yang kita perlu lihat. Nanti saya jelaskan konteksnya ya. Pasal 8 ayat 13 sampai 15. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu. Serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Saya baca lagi di beberapa ayat seterusnya. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Yang bilang ini adalah Yesaya ya. Jadi kata ganti aku ini Yesaya. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Sesungguhnya aku dan anak-anakku, anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku, adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Kita kalau baca ini cuma satu cuplik saudara, sangat susah memahami apa yang sedang dibicarakan oleh Yesaya. Sangat susah saudara. Oleh sebab itu kita perlu memahami beberapa poin terlebih dahulu. Saudara, saya harap kita masih ingat ya, bahwa 1-2 pasal sebelumnya itu bicara apa saudara? Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7 ini sangat terkenal saudara, yaitu bicara mengenai nubuatan Immanuel. Yesaya pasal 6 bicara apa? Panggilan Yesaya. Yesaya dipanggil kemana saudara? Yaitu kepada jemaat atau umat Israel yang punya mata tidak bisa lihat, punya telinga tidak bisa pakai dengar. Jadi Yesaya ini seolah-olah memberitakan firman Tuhan kepada bangsa yang bebal. Dan di dalam pasal 7 terkonfirmasi saudara. Apa konfirmasinya? Ini sekali lagi polemik terhadap Raja Ahaz. Raja Ahaz itu memerintah tahun 735 sebelum Masehi. Meninggal dia tahun 727 saudara. Singkat saja dia punya kehidupan. Tapi pada waktu dia memerintah tahun 735 sebelum Masehi. Dia itu mulai dijepit oleh koalisi Syria sama koalisi Israel Utara. Ada Rezin di Syria dan ada Pekah bin Remalia, itu Israel saudara. Gempuran himpitan itu kalau kita baca di dalam 2 Tawarik, di dalam Raja-Raja, kita tahu apa yang dilakukan oleh Ahaz. Pada waktu terjepit sampai dia punya anak itu dibunuh saudara. Anaknya dibunuh ya saudara. Dan kemudian orang Israel ditawan sampai 200.000 orang. Kalau tidak seorang Nabi Oded bilang, ini kalau kita ngomong Nabi Oded kita langsung agak hang ya saudara.
siapa nama orang ini emang ada di dalam Alkitab ya kira-kira gitu saudara. Jadi kalau nabi ini tidak intervensi saudara, Israel Utara itu melakukan kekejian yang tidak bisa dihindarkan lagi. Tapi seorang nabi ini bilang jangan, maka dikembalikan saudara. Di dalam keadaan polemik dan gempuran besar ini sebetulnya alasannya apa saudara? Karena Syria dan Israel itu mau mematahkan dominasi Asyur di daerah mereka, di daerah Southern Levant itu saudara. Dan kemudian mereka paksa Raja Ahaz untuk koalisi. Ahaz nggak mau saudara. Maka di dalam keadaan seperti itu apa yang dilakukan oleh Ahaz? Dia mempersembahkan anaknya sebagai korban kepada Baal saudara. Dan dia melakukan segala kekejian di mata Tuhan. Lalu dia lakukan apa? Dia ambil perbendaharaan di bait Allah. Dia bawa ini, dia berikan kepada Raja Asyur pada saat itu yang memerintah adalah Tiglat-Pileser III. Saudara. Dia bawa semua ini kepada Raja Tiglat-Pileser. Akhirnya persembahan ini diambil sama Raja Asyur. Kemudian Asyur pasukannya datang untuk menghancurkan daripada Syria dan Israel. Tapi saudara, sebelum semua ini terjadi, ada namanya Yesaya pasal 7 saudara. Yesaya pasal 7, Yesaya datang kepada Ahaz. Kamu jangan takut sama Rezin. Kamu juga jangan takut sama PK bin Remalia. Mereka tidak akan ada selamanya. Tapi apa? Pada waktu Yesaya bilang minta tanda dari langit atau dari dunia orang paling bawah saudara. Minta tanda. Lalu Ahaz bilang, oh saya tidak mau mencobai Tuhan. Itu kalimatnya saudara. Kalau kita jadi Yesaya jengkel nggak saudara? Kamu nggak mau ini Tuhan, kamu menjengkelkan hati saya cetak kan gitu saudara. Kita rasa mau jitakin si kepalanya Ahaz saudara. Kenapa? Karena lain di mulut, lain di hati. Ahaz hari itu apa? Yang dia pilih apa saudara? Yang dia pilih, dia bukan pilih batu penjuru. Ironi besar, kenapa? Karena Allah Yahweh, Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah yang berjanji kepada Daud bahwa tahta kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Tapi yang dia pilih, dia menyembah bukan kepada Allah Yahweh, tapi dia memilih berkoalisi kepada Asyur. Itu adalah satu kondisi bahwa Ahaz sekarang mewakili seluruh umat Israel hari itu. Mereka lakukan apa? Mereka mengabaikan batu penjuru tadi. Kenapa mengabaikan batu penjuru? Karena jelas saja di matanya Ahaz, saudara, mana ada kekuatan kami orang Yehuda ini. Kami nggak bisalah berpangku pada Tuhan. Data, fakta, misalnya ya saudara tanda kutip. Data, fakta, jumlah pasukan. Tidak mungkin kami bisa mengalahkan kerajaan Asyur. Jadi yang dilakukan oleh Ahaz, dia menganggap sepi itu penyertaan Tuhan, perjanjian Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Tapi apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang terjadi berikutnya ini sesuatu hal yang ironi besar saudara. Saudara tahu di dalam setiap bagian firman semua orang yang melakukan penganiayaan kepada Israel dihukum Tuhan. Tetapi ironinya gini, orang Israel yang mengabaikan Tuhan dihukum Tuhan juga. Sehingga yang terjadi sekitar tahun 701 itu kita tahu ya Sanherib datang bawa pasukannya mau membantai orang Israel sampai Yehuda, habisin semua. Dan Israel Utara tahun 721-722 itu dilululantakkan sama Asyur, saudara. Itulah sebabnya kita tahu ya di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 yang awal-awal tanah Zebulon Naftali itu kita udah bahas beberapa waktu yang lalu, saudara. Mereka yang pertama kali hancur di tangan Asyur. Maka noda itu memalukan sekali, tetapi syukur. Yaitu di dalam Nubuatan pasal 9 ayat pertama. Kita lihat Kristus genapkan ini waktu dia mulai pelayanan dari Israel Utara, saudara. Jadi kita akan lihat satu hal. Kita akan lihat apa? Israel atau Yehuda yang tadinya mengabaikan Tuhan, sekarang dihukum Tuhan juga. Tapi yang paling berat apa, saudara? Yang paling berat adalah Asyur. Saya akan ajak kita lihat beberapa bagian, saudara. Yesaya pasal 10 ayat 7, saudara. Kita harus tahu apa yang dilakukan Asyur. Asyur bukan hanya menolong Ahaz, dia tolong Ahaz. Tapi nanti Asyur akan menindas bangsa Yehuda lebih berat lagi, saudara. Dan saya akan ajak kita lihat di sini. Pasal 10 ayat 7. Dari ayat 6 ya, biar kita lihat jelas sedikit ya. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan
injak mereka seperti lumpur di jalan. Tuhan yang suruh, saudara. Jadi Tuhan bangkitkan Asyur sebagaimana Tuhan bangkitkan Babel, saudara, untuk menghukum umat Tuhan. Tapi yang terjadi, Asyur melangkah jauh daripada yang Tuhan tentukan. Ayat 7. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya. Dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Dan saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, akhirnya Asyur dihukum Tuhan enggak? Asyur dihukum Tuhan habis-habisan. Pada waktu pemberontakan Nebopolasar, kalau saya tidak salah namanya, itu berkoalisi dengan media. Dan akhirnya menyerang daripada Asyur, dan Asyur tidak ada lagi, saudara. Jadi kita akan lihat satu realita apa? Setiap bangsa, setiap orang yang menentang Tuhan, mengangkat tangannya dan melawan Tuhan, saudara, mereka tidak akan ada selama-lamanya. Tuhan akan pada waktunya memberikan penghakiman. Baik pada masa ini, ataupun pada masa yang akan datang, saudara. Kalau kita lihat ya, pemimpin tertinggi negara komunis pada waktu itu, zaman Mao Zedong, saudara, kita lihat kan, dia adalah seorang pemimpin diktator, tapi masa hidupnya bagaimana? Bahagia. Dia punya jenazah jadi public display, bahagia itu. Udah meninggal, saudara, jenazahnya jadi public display. Silakan lihat ini. Itu bukan sesuatu hal yang membahagiakan, saudara. Kita lihat Bapak Soeharto ya, Soeharto, seorang pemimpin otoriter di negara kita ini, saudara. Saya pikir kita yang ada sekarang paling nggak tahu lah ya, bagaimana meninggalnya dia. Meninggalnya baik-baik saja. Oh tidak, jauh dari kata baik-baik saja kan, saudara. Meninggalnya salah satu peninggal yang paling menderita. Tidak bisa mati, saudara. Sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa mati. Dan keluarganya juga hancur berantakan, pecah belah, tidak karu-karuan. Bahagia itu. Tidak bahagia, saudara. Dan kita lihat satu persatu Tuhan akan hakimi. Tidak main-main Tuhan. Jadi jangan salah cari lawan, saudara. Ini kita kalau suka berantem, saudara, kita kan lihat-lihat dulu ya. Bisa menang atau tidak. Yang paling berat tuh waktu nonton Kung Fu Hustle, saudara tahu ya. Yang main Stephen Chow ya, saudara. Dia masuk ke perkampungan orang-orang yang ahli bela diri. Dia lihat ada seorang orang yang agak kecil, saudara. Dia lihat, kayaknya muka anak-anak. Ayo saya lawan kamu saja. Lalu anak itu keluar dari balik orang-orang. Badannya kekernya minta ampun kan, saudara. Ini saudara, kita perlu lihat. Di dalam kehidupan ini, saudara, kita perlu lihat. Dan dengan satu kerendahan hati melihat siapakah Tuhan. Tuhan adalah di dalam sepanjang sejarah, saudara. Orang Yehuda lawan Tuhan, Tuhan hukum. Orang Israel lawan Tuhan. Pekah bin Remalia hancurkan Israel atau Yehuda, Tuhan hukum. Rezin Raja Aram hancurkan Israel, Tuhan hukum. Asyur hancurkan Israel, Tuhan hukum. Babel hancurkan Israel, Tuhan hukum. Tuhan hukum satu-satu, saudara. Tetapi hari itu mereka tidak sadar mereka sedang melawan Allah yang maha kudus dan maha suci itu. Tidak sadar, saudara. Kenapa? Karena di dalam penampakan mereka, batu penjuru ini tidak ada artinya. Yehuda apa sih, bangsa kecil sekali ini. Diinjak saja mati. Tapi tidak, saudara. Ada Tuhan di sana. Oleh sebab itu ya, kalau kita lihat di dalam Mazmur 118 berikutnya, saudara. Saya akan ajak kita lihat sedikit lagi ya. Mazmur 118, kita perlu lihat bagian ini, saudara. Di sini ada hal yang ironi, saudara, yang diutarakan oleh pemazmur. Ayat 22, 23, saudara. Saya bacakan ya. Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara, saudara harus tahu satu hal ya, sudut pandang batu yang tadi dibuang. Itu digambarkan kalau saudara melihat tahun 735 tadi ya, zaman Ahaz. Kira-kira ada harapan gak Israel ini untuk berdiri terus? Tidak ada, saudara. Mereka kecil tidak signifikan sekali. Sudahlah dari tangan Asyur masuk ke tangan Babel. Ini seolah-olah dari mulut buaya masuk mulut singa, saudara. Mereka itu kelihatan tidak ada apa-apa, tetapi saudara kita harus sadar satu hal. Mereka ini menjadi bangsa yang bertahan sampai Kristus datang, saudara. Jadi kita bisa lihat Tuhan pelihara bangsa ini sampai Kristus datang. Dan di dalam bagian ini kita bisa lihat ya, Asyur di mana? Tidak ada lagi. Babel di mana? Tidak ada lagi. Media Persia di mana? Juga nggak ada. Kalau kita mau lanjut ya, Greka nggak ada lagi. Roma nggak ada juga, saudara. Nggak ada satu-satu, saudara. Mereka itu dihukum oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu
Sekarang bagian yang ironi adalah gini. Kalau kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Digambarkan tukang bangunannya siapa saudara? Bangsa-bangsa Asyur, Babel, Persia, ya kan gitu saudara. Tapi kalau kita masuk di dalam 1 Petrus 2 tadi, siapa yang buang, siapa saudara? Di dalam pasal 2, surat 1 Petrus 2, siapa yang membuang Kristus? Jawabannya orang Israel yang membuang Kristus saudara. Orang Israel membuang dia dan kemudian mereka terhantuk dan jatuh. Kalau kita lihat di dalam beberapa bagian tadi, kita sudah melihat apa? Orang-orang yang membuang batu penjuru ini, mereka akan remuk, hancur dan jatuh satu persatu. Saudara. Sekarang sampai di sini. Lalu kita sudah renungkan beberapa bagian ini, perasaan hati kita bagaimana? Saudara? Kadangkala kita ini mendapatkan perasaan hati kenyamanan yang palsu. Rasanya, saya tidak mungkinlah membuang batu penjuru itu. Ya kan gitu kan saudara? Saya pasti ada di dalam batu penjuru ini. Saya tidak mungkinlah menjadi orang yang membuang Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tricky partnya. Hal yang sangat mengecoh. Apa itu saudara? Yaitu kita rasa diri mengikut Tuhan. Tapi faktanya kehidupan melawan Tuhan. Ini yang tidak boleh terjadi saudara. Itulah sebabnya dari awal Petrus bilang di dalam pasal 2 ayat 1 dia bilang gini saudara. Karena itu buanglah segala kejahatan, buang. Segala tipu muslihat dibuang saudara. Segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu yang tidak disadari banyak orang saudara. Kalau kita ngomong ya, di dalam gereja-gereja apakah luput dari bagian ini saudara? Dengki. Pelayanan saja bisa dengki, iri dan lain-lain saudara. Kompetisi yang tidak sehat ya. Terus apa lagi? Fitnah. Fitnah juga sama saudara. Fitnah satu dan yang lain tidak terelakkan saudara. Munafik. Jangan ngomong lagi. Ini ahlinya gereja kan segitu saudara. Ini sedih juga ya. Ahlinya gereja maksudnya dalam tanda kutip saudara. Ini merefer kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ini kemunafikan. Memang di dalam sejarah keahlian para orang-orang yang menggunakan jubah. Hamba Tuhan, pendeta dan lain sebagainya. Ngomong ini saya juga pakai saudara. Meskipun ini hari ini jas saudara. Tapi kita harus lihat ini adalah sesuatu teguran yang paling besar bagi gereja saudara. Berarti buang segala ini saudara. Dan yang harus dikejar adalah jadi sama seperti bayi yang baru lahir. Ini bukan jadi baby rohani ya saudara. Puji Tuhan Pak, saya jadi bayi aja terus. Tidak saudara. Tapi mencari air susu yang murni. Dan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan saudara. Dan sekarang kita lihat gini ya. Batu itu dibuang oleh Israel. Tapi menjadi berkat bagi orang yang terima. Dan orang yang terima ini siapa? Orang-orang non-Yahudi, orang-orang Gentiles. Dan orang-orang Gentiles itu kalau kita gambarkan seperti yang terjadi di Kanaan saudara. Pada waktu Israel masuk menggempur tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Orang-orang itu kan harusnya mati saudara. Di bumi hanguskan semua. Tapi tidak saudara. Justru kita melihat belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada kita segala bangsa. Sampai yang tadinya harusnya mati. Sekarang jadi apa saudara? Jadi bangunan batu-batu yang rapi tersusun di atas satu dengan yang lain. Menjadi satu tempat kediaman daripada roh Allah sendiri. Yaitu gereja. Kita harus sadar sekarang. Kristus sebagai batu penjuru. Dan kita adalah batu-batu hidup yang diletakkan di atas batu penjuru itu. Dan membangun sebuah yang namanya gereja. Atau komunitas umat Tuhan. Yang mana roh Allah berdiam di dalamnya. Saudara. Ini panggilan kita sekarang sebagai sebuah gereja. Saudara. Ini panggilan kita untuk merenungkan dengan sungguh. Apa yang kita kerjakan hari ini. Dan terakhir saudara, saya akan ajak kita lihat di dalam ayat 9, pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sampai sini dulu saudara. Sekarang pertanyaan sederhana. Pekerjaan ajaib apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sekarang? Ini kan ayat Alkitab kan saudara ya. Kita punya sebuah mandat. Mandatnya apa? Beritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang panggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Pertanyaan sederhana sekarang. Pekerjaan Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Yang panggil kita keluar dari gelap menuju terang Tuhan yang ajaib. Kalau kita jawab sama saja kayaknya.
dari dulu sampai hari ini sama ya. Ini kayak orang yang masuk rumah sakit jiwa ya. Waktu di interview ditanya, ada perubahan dalam hidupmu? Dia bilang apa? Aku masih seperti yang dulu ya saudara. Wah ini kan kacau saudara. Tidak ada perubahan dong hidupnya ya. Aku masih seperti yang dulu, berarti masih kegilaannya masih ada. Masuk lagi rumah sakit jiwa saudara. Tapi orang yang punya kehidupan baru, ada sesuatu hal yang nyata. Apa itu? Pertama saudara, lihat lagi pasal 2 ayat yang pertama, apa itu? Kalau kita munafik, sadar nggak dulu kita munafik atau sekarang pun kita munafik, sadar nggak saudara? Kalau kita ada iri hati dan dengki saudara, sadar nggak kita ada iri hati dan dengki, kita buang semua. Ini bukan lagi bicara case-case yang besar, korupsi ya jelas jangan lah ya saudara. Perzinahan, perselingkuhan itu jelas, obvious saudara. Tapi dosa-dosa yang tersembunyi, yang mencari kemuliaan diri ini tidak kelihatan saudara. Itu masalah besar. Dan oleh sebab itu, orang yang dekat dengan Tuhan akan makin sadar betapa banyak boroknya dia saudara. Saudara kalau kita beli cermin kosmetik itu, laki-laki jarang lakukan ini saudara. Dia lihat selalu wajahnya itu dari jarak 1 meter ya saudara. Saya lumayan ganteng lah gitu kan saudara. Namanya 1 meter. Tapi kalau pakai cermin kosmetik itu yang 10 kali pembesarannya. Lihat muka, rasanya keriput betul hidup ini kan gitu saudara. Jerawatnya, komedo dan lain-lain sebagainya ya. Langsung dibuang saja kaca itu. Kenapa? Karena kita rasa jadi insecure. Tapi harusnya firman Tuhan berlaku sedemikian saudara. Yaitu firman Tuhan membuat kita itu tahu ternyata banyak di dalam hidup ini terlalu tebal make upnya kan saudara. Jadi tidak kelihatan lagi yang masalah. Kita rasa ada masalah dikit didempul sajalah aman ya saudara. Dempul terus. Sampai satu kali saudara, waktu saya lagi temanin akomodasi NRTC atau NRIC saudara. Pagi lihat wajahnya cerah saudara. Waktu sore menjelang malam itu kita antar ini orang yang sama atau bukan ya saudara? Ragu, mau kasih akomodasi itu ragu saudara. Betul nggak orang ini? Jangan-jangan bukan, mirip saja tapi bagaimana ya? Kasih juga. Kenapa saudara? Karena dempulnya terlalu tebal. Sampai kita tidak tahu realitanya yang mana, confused saudara. Mana dia ya ini. Yang repot kalau kita udah jatuh cinta pada yang versi dandan tebal saudara. Mati ya saudara. Pada malam harinya, kamu siapa? Itu saudara. Ini repot saudara. Jadi kita harus menyadari realita hidup ini perlu satu keterbukaan, satu kejujuran, satu kemurnian di hadapan Tuhan. Kita perlu buang segala, bongkar hati kita yang penuh dengan kejahatan. Itu pekerjaan Tuhan yang ajaib saudara. Pekerjaan Tuhan yang ajaib menyadarkan kita bahwa kitalah orang narsis itu, orang tinggi hati itu saudara. Orang yang banyak kepalsuan, yang mulutnya mungkin bukan memuliakan Tuhan tapi memuliakan diri. Itu pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang pindahkan kita dari dalam gelap menuju terang yang ajaib saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus saudara. Dan inilah gereja. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bertumbuh bersama saudara. Sungguh-sungguh kita ini menjaga satu sama lain supaya apa? Kita menjadi komunitas yang sehat. Supaya kita menjadi komunitas yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam firman. Kita menjadi orang-orang yang memang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya di gereja, saudara, bukan hanya pelayanan. Tapi sampai dalam seluruh aspek hidup kita. Apa? Ya kerjaan, rumah tangga, sosial masyarakat. Menyatakan karya Tuhan yang ajaib itu, saudara. Ini panggilan Tuhan. Dan memang pada akhirnya kita akan dapat gempuran, kita akan dapat penganiayaan, penolakan, penderitaan, disalahpahami, dihina, apa segala macam kita mungkin bisa terima. Tapi gak masalah saudara. Karena Alkitab bilang apa? Kalau kita berdiri di dalam fondasi yang teguh saudara, di dalam firman yang sejati, Kristus itulah yang menjadi jaminan kita saudara. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan itu. Meskipun banyak penderitaan dan penganiayaan, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kita sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian dengan hati yang hancur datang ke hadapan Tuhan. Jangan kita tertipu dengan fenomena ya. Tapi mari kita mencari wajah Tuhan dan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan itu bukan hanya berkenan ditemui. Tapi Tuhan sudah menebus kita dan kita menjadi milik Kristus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami boleh renungkan pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus yang berbicara di dalam hati kami, menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi
yang disempurnakan oleh Tuhan dari hari ke hari. Biarlah kami membuang segala kejahatan di dalam hati kami, segala tipu muslihat, kemunafikan, kesombongan di dalam hati kami. Bahkan pada waktu kami bicara, sering kali yang terjadi bukan kejujuran yang dinyatakan, tapi segala macam tipu muslihat. Kiranya Tuhan ampuni kami, sempurnakan kami kembali. Dan biarlah kami juga boleh merindukan Tuhan sepanjang hidup kami, di dalam segala waktu, di dalam segala pergumulan kami, sehingga kami boleh meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.